Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia dari kelas 12 MIPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan perkembangan iptek bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Hal ini didorong dengan terbukanya akses-akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Kemerdekaan menciptakan keadilan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Anak-anak bangsa mempelajari sedikit demi sedikit iptek di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan. Dengan bekal pengetahuan ini, kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Lembaga pendidikan dan pusat penelitian warisan kolonial Belanda pun menjadi modal besar yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, yaitu yang pertama, Teknisi Hoge School atau THS, yang saat ini namanya ITB, atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Yang kedua, Landbou Hoge School atau Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor. Yang ketiga, Res Hoge School RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Yang keempat, Genes Kudige Hoge School GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Yang kelima, Institut Eijkman di Jakarta. Yang keenam, Observatorium Bosa di Lembang, Jawa Barat. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1960. Bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil dari pengenalan ilmu pengetahuan teknologi untuk pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Blabak, Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya yang dibangun pada pertengahan dekade 1950-an. Pada dekade kedua, yaitu pada tahun 1976, dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung, yaitu diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN, yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Teknologi dari pabrik pesawat terbang ini mengacu pada teknologi di Jerman. 1. Nurtanio atau Industri Dirgantara Nasional. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas Aachen di Jerman, Baharudin Yusuf Habibie pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Untuk mendukung B.J. Habibie, Presiden Soeharto menempatkan Habibie sebagai staf divisi pengembangan teknologi tinggi Pertamina. Posisi ini membuat Habibie memperoleh kemudahan dalam pembiayaan, sehingga mampu membiayai eksperimen teknologi tinggi yang dirancangnya. Di sisi lain, hubungan Habibie dengan penguasa juga semakin dekat, membuat kemudahan baginya dalam mengembangkan ide-idenya. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Di BPPT ini, Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis atau BPIS. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN di Bandung.
Perusahaan Armada Laut atau PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata. IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia, dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Industri pesawat terbang Nurtanio yang bertempat di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. Dalam mengembangkan industri dirgantara ini, Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa, diantaranya adalah MBB yang berkedudukan di Jerman dan CASA yang berkedudukan di Spanyol. Salah satu wujud dari kerjasama ini adalah diperolehnya lisensi pembuatan helikopter NBO 105 dan CN 235. Pada awalnya, IPTN hanya memperoleh penguasaan alih teknologi tinggi berdasarkan lisensi yang dimiliki. Tahap berikutnya, IPTN diizinkan untuk merakit pesawat-pesawat tersebut di Indonesia. Setelah tahap perakitan berjalan dengan baik, tahap berikutnya pemberian izin untuk memproduksi komponen-komponen pesawat di Indonesia. Salah satu hasil dari IPTN adalah berhasil memproduksi berbagai jenis pesawat terbang, antara lain NC-212-100, helikopter NBEL 412, NAS 332 Super Puma, CN-234, CN-235, CN-250, dan N-2130. Pertumbuhan IPTN yang begitu pesat mendorong industri-industri pesawat terbang dunia bekerja sama dengan IPTN. Di antara perusahaan tersebut adalah General Electric, yaitu industri mesin pesawat terbang dengan didirikannya divisi Universal Maintenance Center. Kerjasama lainnya yang dijalin adalah dengan Boeing, salah satu industri pesawat terbang terbesar di dunia. Kerjasama yang dijalin adalah meningkatkan kemampuan manajemen IPTN agar efisien dan mampu berproduksi secara maksimal. Yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan salah satu yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Penamaan Palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis Nusantara. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Satelit komunikasi yang dikembangkan Indonesia pada awalnya adalah satelit Palapa A dan satelit Palapa B. Satelit Palapa tersebut, wilayah cakupannya mencapai seluruh wilayah Indonesia, ASEAN, dan Papua Nugini. Sehingga yang menikmati manfaat satelit Palapa ini bukan hanya Indonesia, namun juga negara-negara tetangga Indonesia di wilayah ASEAN dan Papua Nugini, dengan menyewa transponder satelit kepada pemerintah Indonesia sehingga bisa menambahkan penghasilan pemerintah. Generasi pertama satelit Palapa, yaitu Palapa A dan Palapa B, beroperasi hingga tahun 1983. Kemudian pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua, yaitu B1 dan B2, dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya hingga C1 dan C2. Kemudian digantikan dengan satelit Telkom 1. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat.
Salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Pembangunan jalan tol pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Jalan ini mampu mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi dan Puncak. Pembangunan jalan tol terus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga panjang tol yang dimiliki Indonesia mencapai 553.418 km pada tahun 1997, baik dikelola oleh Jasa Marga maupun oleh swasta. Pada tahun 2014 juga dibangun jalan tol di Papua yang menghubungkan kota Sorong dan Manowari, dan Jayapura Merauke. Di Jawa, juga dikembangkan jalan tol di Semarang, Surabaya, dan juga Bandung, yaitu Cipularang. Jalan-jalan tol tersebut mampu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya lebih cepat. Yang ketiga, revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Namun, ide modernisasi pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal atau DEMAS. DEMAS merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip bertani modern pada sekelompok petani tradisional. Kemudian pemerintah pada tahun 1964 memformulasikan program tersebut menjadi Program Pembangunan Pertanian dengan nama Bimbingan Massal atau BIMAS. Program BIMAS yang merupakan pengembangan dari DEMAS, aktivitasnya meliputi penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada petani. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian lebih tinggi lagi, pemerintah Orde Baru mengembangkan program BIMAS menjadi intensifikasi massal atau INMAS pada tahun 1969. Format pengembangan INMAS aktivitasnya hampir serupa dengan BIMAS. Pemerintah Orde Baru melaksanakan program INMAS sebagai program modernisasi pertanian berskala nasional. Target pelaksanaan INMAS adalah pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian, terutama pertanian padi. Untuk mensukseskan program ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi secara nasional terhadap pupuk dan pestisida. Sistem pertanian yang dikembangkan pada pola ini adalah sistem intensifikasi pertanian, yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Program intensifikasi pertanian pada awalnya menggunakan program Panca Usaha Tani yang dikembangkan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani. Program Sabta Usaha Tani ini meliputi kegiatan sebagai berikut: pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, dan pengolahan pasca panen. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian, pemerintah melakukan penataan program INMAS menjadi intensifikasi khusus atau INSUS. INMAS titik tekannya pada penerapan pasca usaha tani, sedangkan INSUS menekankan peningkatan hasil dari setiap hektar sawahnya melalui Sabta Usaha Tani yang penekanannya pada pengembangan teknologi pertanian. Selain program intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, dikembangkan pula program diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Program pengembangan pertanian melalui revolusi hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian.
terutama padi, membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras pada tahun 1987. Untuk mempertahankan hasil pertanian yang ada, pemerintah juga menerapkan program rehabilitasi pertanian, yaitu usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Yang keempat, dampak perkembangan teknologi. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi seperti media komunikasi sosial dan situs-situs. Mereka dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi di Indonesia, terasa komunikasi menjadi lebih mudah seiring perkembangan teknologi. Jika kita melihat sisi negatifnya, kemajuan teknologi terkadang membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphonenya daripada berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Contoh, seorang anak sibuk berchatting dengan teman melalui handphone miliknya daripada berbicara dengan saudaranya saat acara keluarga sedang berlangsung. Kadang, kemajuan teknologi ini membuat seseorang menjadi kurang peka dengan ekspresi saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.